of users. And that's it. Wow. That was 2 to 3 months of effort compressed into 3 minutes. Obviously, I'm not suggesting that it'll be this easy or super quick to come up with a winning solution. But if you're passionate about your problem and your solution, and if you use resources provided such as workshops, hackathons, code labs, you'll have a high chance of developing a solution you will be very, very proud of. So good luck to all of you. Use the resources, and we can't wait to see the awesome solutions you'll come up with. Hi everyone, I'm Arman Hazarkani, and in this video, we'll go through the workflow of building a hypothetical solution for the Google Developer Student Club's Solution Challenge. In the previous video, we explored the United Nations 17 Sustainable Development Goals and brainstormed some sample solutions we could build. In this video, we're going to pick one of the sample solutions, and together, we'll quickly walk through the journey to building a successful demo. One of the ideas we came up with in the previous video was to develop an elderly-friendly education platform solving for the Sustainable Development Goal number 4, quality education. So first, I'll share my initial thoughts with my Google Developer Student Club's members. I'll introduce myself and my strengths, and I'll highlight what types of talents and experience I'm looking for in my prospective team members. For example, let's say I have solid UI UX abilities, but I need help when building the server side of my application. And I definitely need help leading the team and managing the project. Once I meet with the potential team members and some of us decide to join forces, it's time to do a design sprint. We do this in order to properly define the problem and then come up with possible solutions. For detailed instructions on this step, check out this video series. Once we're done with our design sprint, let's assume we've defined the problem as mobile apps can be too complicated for the elderly and the buttons are too small. And elderly users sometimes find the discovery stage too complicated or find the course tutor style to be too millennial oriented or fast. Also during the design sprint, we define the solution as 1, build a platform that supports the niche market of elderly education. 2, the client app should be simple to navigate and has minimal distractions, like notifications or ads. And 3, course providers can produce content specifically designed for the elderly, possibly by the elderly, thus providing a revenue stream to a usually underserved demographic. Once we've confirmed it with some potential users, it's time to start designing the user interface. We'll share this load between the team members, but I'll offer to take the lead since I believe I'm good at UX and UI. I'll share my workflow and designs, and the team will go through a few hours of feedback and revisions. This stage can take a day or it can take a week. Don't rush to implement the solution before you're confident you've designed a workflow and functionality that solves the problem you have defined. In our design, there are 3 user types: the learner, the helper, and the teacher. And my team members are confident we're catering for all user types in the best way considering our Oke, mungkin untuk teman-teman yang nggak ada kendala sinyal boleh on cam dulu ya.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.16, langsung aja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir, apalagi yang tepat waktu pada acara Info Session Google Solution Challenge dan Hackfest 2023 pada hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Wilya Dwi Puspitasari selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Kayak alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acaranya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini akan ada 2 pembahasan nih. Yang pertama mengenai Google Solution Challenge yang akan disampaikan oleh Kak Reza selaku Lead GDSC Maliki. Kemudian pembahasan kedua ada terkait Hackfest yang akan disampaikan oleh Kak Alif. Jadi untuk teman-teman bisa diperhatikan apa yang disampaikan nanti. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saat sesi tanya jawab dibuka, gitu ya. Untuk itu langsung aja masuk ke sesi yang pertama. Sesi pertama ini membahas mengenai Google Solution Challenge yang akan disampaikan oleh Kak Reza. Dan sebelumnya saya akan bacakan CV dari Kak Reza. Nama Ahmad Fareza Alif Palevi, umur 20 tahun, sedang belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Teknik Informatika. Adapun experience-nya Agustus 2021 sampai dengan sekarang sebagai developer and technical specialist di Fingerspot Indonesia. Kemudian Agustus 2021 sampai dengan sekarang sebagai computer lab assistant di UIN Malang. Kemudian Agustus 2021 sampai dengan sekarang sebagai R&D Division Chairman di Mocap. Kemudian September 2021 sampai dengan Agustus 2022 sebagai Software Developer and Analyst di Reforma Solusindo. Kemudian September 2021 sampai dengan sekarang sebagai Developer and Speaker di GDSC Maliki. Kemudian Agustus 2022 sebagai GDSC Lead di GDSC Maliki. Kemudian Januari 2022 sampai dengan saat ini sebagai Founder and CTO dari Ekata Tech. Adapun pendidikannya 2018 sampai dengan 2020 di SMKN 4 Malang. Kemudian 2020 sampai dengan 2024 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan skill yang dimiliki oleh Kak Reza yaitu Flutter, Java, REST API, PHP, dan SQL. Oke, langsung aja nih sapa nih Kak Reza. Aman ya Kak? Oke, halo. Aman ya suaraku ya? Ya. Mungkin langsung aja nih kepada Kak Reza dipersilakan. Oke, siap. Bentar. Oke, ini layarku kelihatan nggak? Kelihatan. Sip, gini biar jelas. Nah, sebelumnya aku perkenalan lagi aja ya. Mungkin lebih baiknya kenalin dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal, aku Ahmad Fareza Alif-Palevi, biasanya dipanggil Reza. Di sini aku sebagai lead dari GTSC Maliki. Nah, di sini aku mau bawain satu tema yaitu tentang Google Solution Challenge 2023. Nah, nanti insya Allah sekitar 15 atau 30 menit ke depan aku harap teman-teman bisa nyimak yang bakal aku sampaikan, dan juga yang teman-teman misal udah ikutan Google Solution Challenge ataupun yang udah ikutan sama Hackfest nanti bisa dapat kayak info-info yang baru gitu yang bermanfaat, yang nantinya bisa buat teman-teman ngembangin aplikasinya.
Nah, oke, langsung aja. Google Search Challenge ini tadi video nggak usah aku putar lagi ya. Tadi tentang video teaser yang udah diputar pas tadi bagian teaser. Nah, langsung aja. Jadi di sini aku akan bagiin informasi itu tentang overview dari Solution Challenge 2023 yang nantinya dari tahun kemarin Google Solution Challenge ini ada beberapa perubahan dari tahun 2022. Salah satunya itu nantinya kayak ada beberapa rangkaian acara yang diadakan secara offline, salah satunya. Kemudian ada beberapa kayak peraturannya yang berubah. Terus ada kayak aku kasih beberapa contoh aplikasi yang mungkin bisa teman-teman apa ya namanya ya, bisa teman-teman buat gitu dari tech stack yang nantinya aku jabarin. Oke, dari overview yang pertama, ini dari GitSC Google Solution Challenge 2023, ini tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, salah satu masalah dari 17 SDGs yang ada di dunia. Jadi nanti aku bakalan jelasin apa itu SDGs atau Sustainable Development Goals yang ada di Google. Dan tujuan dari Solution Challenge ini yaitu kita bisa menanggulangi salah satu atau mungkin lebih dari 17 SDGs tadi menggunakan teknologi Google. Kemudian untuk SDGs itu tadi tujuannya itu ada macam-macam. Contoh itu kayak misal mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, terus gender equality, dan banyak lagi kayak gitu. Nanti aku jelasin satu tentang SDGs itu tadi. Kemudian untuk syarat kita mengikuti Google Solution Challenge, tentunya yang pertama itu bukan participate. Yang pertama itu ada university students, tentunya mahasiswa aktif yang saat ini itu masih berstatus mahasiswa. Lalu above the age of majority in the country, state, province, or jurisdiction of residence. Jadi masih dalam umurnya itu di atas 18 tahun, kayak gitu. Terus yang ketiga itu open to any GTSG member. Jadi semua member GTSG, nggak harus core team ataupun lead yang bisa ikutan. Semua member GTSG itu bisa ikut. Dan tiap peserta hanya bisa join hanya satu tim. Jadi nggak boleh kayak misal satu orang gitu dia join ke 2 atau 3 tim gitu secara bersamaan, itu nggak boleh. Terus tim building rules-nya atau peraturan untuk kita building timnya itu semua tim member, semua anggota tim itu harus join chapter GTSC kayak gitu. Jadi nggak masalah nantinya teman-teman yang join itu dipastikan join di GTSC chapter, baik itu UIN Malang ataupun kalau teman-teman ada timnya dari luar kampus gitu, terus kampusnya ada GTSG, itu nggak masalah join GTSG-nya sendiri. Terus yang kedua itu at least one person on the team must be a GTSG member. Jadi setidaknya ada satu orang dari semua anggota tim itu harus statusnya itu GTSG member di their own university, tadi di kampusnya sendiri. Jadi misal ada tim 3 orang tim, terus 2 ini misalkan ya kita buat misalnya itu dia ada di kampus sebelah gitu, UMM gitu misal, di UMM. Nah, satu ini dari UIN. Nah, ini udah bisa, nggak masalah. Kan di UMM ini saat ini nggak ada nggak ada GTSC. Untuk member yang sana itu nggak apa-apa diminta join ke chapter kita aja. Tapi kan situ kan yang di UMN kan cuma join chapter, dia bukan member. Nah, sedangkan member itu kan ada yang dari kita. Nah, itu nggak masalah, dia tetap bisa ikutan di Google Solution Challenge ini.
Lalu peraturan timnya itu bisa 1-4 orang. Jadi intinya itu nggak boleh lebih dari 4. Terus tim opennya itu bisa dari beda kampus yang pertama, beda chapter GDSC, lalu beda negara juga bisa. Jadi nggak masalah, yang penting syarat utamanya itu yang poin 1 sama yang poin 2. Itu yang harus join chapter GTSC dan juga salah satunya harus sebagai member GTSC di GTSC-nya sendiri kayak gitu. Itu tadi buat syarat-syarat partisipasinya. Lalu lanjut buat timeline ini, timelinenya itu lumayan panjang. Mulai dari Januari kemarin itu udah di-announce tentang solution challenge ini. Lalu pada 18 Januari itu udah mulai kick off event atau kayak info session dari pusatnya kayak gitu. Terus lanjut sekarang kita ada di bulan Februari. Februari ini udah mulai masuk ke pendaftaran. Jadi teman-teman tuh bisa mulai daftar di websitenya Solution Challenge. Sebentar, aku mungkin coba share screen yang Solution Challenge ya. Nah, ini webnya Solution Challenge. Teman-teman bisa buka aja di developers.google.com/community/GTSC Solution Challenge, atau mungkin teman-teman bisa langsung search aja di Google itu Google Solution Challenge gitu aja. Nanti bakalan keluar di atas sendiri lah gitu. Di sini ada tombol register. Jadi pastikan sebelum teman-teman register di sini, teman-teman udah punya team member, terus dan juga punya kira-kira solusi apa yang mau dibuat sama teman-teman gitu. Nah, nantinya bakalan ada kayak di dalam formnya ini kayak ada semacam nama member, terus ada foto bukti join chapter dan lain-lain. Itu kayaknya nggak masalah deh, bukan hal yang sulit lah buat teman-teman nantinya. Oke, kembali ke yang info session tadi. Nah, kita kan di Februari sekarang. Nanti di 17 Maret, jadi sekitar ada 1 bulan lebih lah dari sekarang. Nggak sampai sih. Oh iya, sampai 17 Maret itu submission open. Jadi pengumpulan solusinya itu udah dibuka. Teman-teman bisa mulai ngumpulin aplikasinya itu mulai tanggal 17 Maret. Jadi kalau teman-teman masih pingin daftar sekarang, itu masih bisa banget, masih ada waktu 1 bulan lebih. Itu cukup banget sih buat kalian develop sama testing, terus sama maintenance dan lain-lain. Itu waktunya masih cukup banget, apalagi sekarang masih liburan. Terus itu submissionsnya itu dibuka dari tanggal 17 sampai tanggal 31, jadi sekitar 2 mingguan. Nah, terus pada bulan April itu ada evaluasi tahap pertama. Nah, evaluasi tahap pertama ini kayak semacam penjurian. Jadi kayak penjurian itu diambil tahap pertama sama Google, itu nanti diambil top 100 global team winners announce. Nah, jadi setelah kita develop yang pertama, kita ngumpulin, ada seleksi tahap 1. Kalau teman-teman lolos, nanti bakalan masuk ke top 100. Top 100 ini kalau nggak salah udah ada hadiahnya sendiri, top 100. Nah, habis top 100 itu teman-teman nanti bakalan dikasih mentor langsung sama Google-nya. Dikasih mentoring langsung sama Google. Itu di bulan Mei ya, di bulan Mei. Terus sesudah kita mentoring, kita bakalan ngembangin aplikasinya lagi pastinya. Aplikasinya kita kembangin lagi. Lalu pada 2 Juni itu ada final solution submission atau pengumpulan finalnya. Aplikasi kita finalnya dikumpulkan pada bulan Juni. Nah, nantinya evaluasi tahap 2-nya itu juga di bulan Juni. Dan nantinya top 10 atau top 10
Pengumuman itu bakal diumumin pada tanggal 19 Juni 2023. Jadi top tim dari seluruh dunia bakalan diumumin dan pastinya habis pengumuman top 10 ini bakalan ada demo day preparation lah. Senangkepku kemarin dari yang info session dari pusat kemarin, untuk top 10 ini bakalan diberangkatkan, jadi kayak akomodasi dan lain-lain itu ditanggung sama Google. Top 10 tim top 10 ini bakalan berangkat ke Google pusat sana, kalau nggak salah ke California, itu buat demo day. Jadi teman-teman bakalan presentasinya secara offline langsung di hadapan juri, dan dari demo day itu bakalan diambil top 3. Jadi kalau teman-teman belum tahu, di Solution Challenge ini nggak ada juara 1, 2, 3 gitu, nggak ada. Jadi cuma top 3 gitu. Dari top 3 ini kita nggak tahu yang mana kayak yang juara 1, juara 2 itu kita nggak tahu. Jadi intinya kita dari Google itu diambil top 3, top 3. Nah, dari top 3 ini kayak benar-benar solusi yang paling dibutuhin dunia saat ini. Kayak gitu gampangnya lah. Karena Solution Challenge ini dia untuk penilaiannya sendiri itu 60%-nya itu diambil dari dampak yang dihasilkan, bukan dari teknologi yang kita buat. Jadi kayak 60% ini kita ambilnya dari dampak, 40% itu baru dari teknologi, kayak gitu. Jadi itu tadi buat timeline Google Solution Challenge yang pastinya masih panjang banget. Terus aku harapin juga teman-teman yang ikutan Hackfest itu jangan misal udah ikutan Hackfest terus nggak dilanjut ke Solution Challenge, itu kayak sayang banget. Jadi aku harap sebagai lead Gate SC UIN Malang ataupun sebagai teman-teman kalian itu solusinya itu bisa dikembangin ke Solution Challenge. Barang tahu kan, siapa tahu di Hackfest itu kayak kalian solusinya itu bagus tapi kayak kurang dihiraukan gitu. Siapa tahu di Google Solution Challenge ini kalian bisa dapat highlight gitu, terus Solution Challenge-nya itu aplikasi kalian bisa lolos ke top 10 lah, top 10 ataupun ke top 3 juga bisa. Itu pasti bakalan keren banget karena nanti hadiahnya itu juga lumayan lah pokoknya. Aku lanjut ya dari timeline tadi. Teman-teman ini kalau mau di screenshot bisa sekarang. Aku kasih waktu sekitar 3 detik buat screenshot di layar. Oke, aku lanjut ya. Nah, sekarang hadiah. Hadiah ini biasanya yang buat semangat ya, buat semangat garape, buat semangat kalian mengerjakan. Yang pertama ada beberapa tier yang bakalan kalian dapatkan kalau ikutan Solution Challenge. Yang pertama itu dari semua partisipan, jadi semua yang mendaftar di Solution Challenge bakalan dapat Google Developer Digital Profile Badge. Itu nantinya itu buat di Google Profile kalian. Terus yang kedua dapat Official Solution Challenge Certificate. Itu untuk semua partisipan. Lalu untuk top 100 atau top 100 itu dapat customize mentorship dari Google dan expert untuk membuat solusi kalian itu to the next level. Jadi membuat solusi kalian itu dikembangin lagi kayak gitu. Jadi nantinya habisnya kalian lolos dari top 100 itu bakalan dapat mentor langsung dari Google tiap tim kayak gitu. Lalu dapat Solution Challenge branded t-shirt, dapat kaos, lalu ada top 100 Solution Challenge Certificate. Itu untuk top 100. Lalu ada top 10. Untuk top 10 sendiri itu dapat content mentorship turut demo day. Jadi untuk mentorshipnya itu bakalan diterusin, bakalan lanjut sampai demo day di California sana. Lalu ada custom top 10 swag box. Ini masih belum tahu isinya swag boxnya apa aja, tapi pastinya swagnya itu nggak cuma kaos saja ya kayak top 100, pasti bakalan ada kayak yang lain gitu. Kalau nggak salah aku dengar kemarin itu bakalan dapat Google Nest. Google Nest itu kayak apa ya? Teman-teman kalau yang tahu Google Nest itu kayak yang
bisa matikan lampu lewat suara itu loh. Nah, itu namanya Google Nest. Lalu ada social recognition atau ya terkenal gitulah gampangnya. Terus opportunity to showcase solution to Googlers and developers around the world. Jadi punya kesempatan untuk pamer solusi kalian ke Googlers dan juga semua developer di seluruh dunia saat demo day di YouTube nanti. Lalu bakalan yang terakhir bakalan dapat top 10 solution challenge certificate. Lanjut ke kontes finalis. Di kontes finalis ini nanti kalau nggak salah ini 7 tim terbaik sih. Kalau bukan kontes finalis ini kayak 7 tim yang nggak masuk ke top 3. Jadi kan tadi diambil 10 tim. Nah, nanti kan diambil 3 buat top 3. Yang nggak keseleksi buat top 3 ini nanti bakalan dapat hadiah dari kontes finalis. Jadi tiap individual dari tim itu bakalan dapat cash prize sebesar $1.000. Ini tiap tim membernya, jadi nggak tiap tim ini $1.000. $1.000 kalau di rupiah ini tuh kalau misal sekarang dari 15.000 itu bisa sekitar berapa ya? 1.000 kali 15 sekitar 15 juta lah, 15 juta. Kayak gitu. Lalu untuk top 3 winners itu bakalan dapat cash prize $3.000 untuk tiap orangnya. Lalu di feature on the Google Developers Blog. Jadi nanti solusi kalian sama tim-tim kalian bakalan dibuat di dashboard Google Developers Blog kayak gitu. Jadi $3.000 tiap member, tiap orang, dan di feature. Itu untuk top 3 winnernya. Dan pastinya top 3 winner ini dapat semua hadiah dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Semua ini bakalan dapat semua kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman yang mau ikutan Solution Challenge bisa langsung scan aja di barcode sebelah kiri, atau mungkin kalau yang nggak bisa scan sekarang bisa screenshot dulu, nanti daftarnya agak nanti, itu nggak masalah. Yang penting aku harap teman-teman bisa partisipasi lah. Seenggaknya yang belum pernah nyoba lomba-lomba gitu atau mungkin belum pernah nyoba hackathon itu aku harap coba di Google Solution Challenge ini nggak masalah, benar-benar nggak masalah. Siapa tahu kan solusi kalian itu benar-benar punya impact gitu buat dunia kayak gitu. Nah, terus yang tadi sempat aku mention tentang 17 SDGs atau Sustainable Development Goals, itu ada beberapa poin yang ada di SDGs, tepatnya ada 17 poin. Kayak aku catat beberapa ya yang aku tahu aja. Ini yang pertama, nomor 1 ada no poverty atau tidak ada kemiskinan. Nomor 2 zero hunger, tidak ada kelaparan. Lalu good health and well-being atau tentang kesehatan. Nomor 4 tentang quality education atau edukasi. Nomor 5 gender equality. 6 clean water and sanitation. 7 affordable and clean energy. 8 decent work and economic growth. 9 industry innovation and infrastructure. Nomor 10 itu reduce inequalities. Nomor 11 sustainable cities and communities. Nomor 12 responsible consumption and production. Nomor 13 climate action. Nomor 14 life below water. 15 life online. 16 peace, justice and strong institution. Dan nomor 17 partnership for the goals. Jadi nanti teman-teman yang buat Solution Challenge itu diharapin ngambil salah satu atau mungkin bisa lebih, bisa ambil 2 ataupun 3 dari tema-tema yang ada di sini. Karena Solution Challenge itu temanya ngambil dari ini semua. Nah, nanti diharapkan teman-teman bisa menanggulangi salah satu masalah ataupun lebih dari SDGs ini tadi. Selanjutnya tentang Google Product. Karena di Solution Challenge ini kalian wajib menggunakan produk dari Google. Jadi aku contohin beberapa contoh dari Google Product.
yang bisa teman-teman implementasikan di project teman-teman. Jadi yang pertama ini ada TensorFlow. TensorFlow ini kayak semacam framework machine learning. Jadi teman-teman bisa pakai ini buat semacam apa namanya ya, kayak mungkin processingnya. Jadi kayak mungkin teman-teman pakai image processing ataupun text processing di aplikasinya itu lebih gampang pakai TensorFlow. Terus buat Google Cloud ini buat kalian sebenarnya banyak sih. Google Cloud ini fiturnya banyak banget. Bisa kalian pakai. Firebase itu juga ada di Google Cloud. Terus untuk Maps, Google Maps API itu ada di Google Cloud. Nantinya teman-teman bisa ekspor sendiri lah di Google Cloud itu karena menunya banyak banget. Firebase buat penyimpanan data. Lalu ada PWA atau Progressive Web Apps, ada Android Native dengan menggunakan Kotlin, lalu yang terakhir ada Flutter. Flutter bisa kalian develop menjadi aplikasi Android ataupun aplikasi iOS. Ini ada beberapa contoh aja ya buat Google product yang ditampilin. Terus selanjutnya aku bakalan ngasih beberapa contoh buat sampel arsitekturnya. Teman-teman yang mungkin masih belum ada bayangan cara gunain teknologi Google ini seperti apa, kayak gitu. Oke, langsung lanjut yang pertama. Ini ada sampel app yang pertama. Kita pakai text stack-nya itu TensorFlow sama Android. Jadi di TensorFlow sendiri kita training image-nya. Jadi kita pakai image processing, kita training gambarnya, lalu bakalan diekspor menjadi TensorFlow model. Nah, TensorFlow model ini nantinya juga ada yang namanya TensorFlow Lite. TensorFlow Lite ini digunakan untuk kita implementasi TensorFlow di dalam aplikasi mobile. Nah, dari TensorFlow Lite kita bisa transaksi data dengan mobile app. Jadi mobile app-nya ini bakal mendapat label dari TF Lite-nya, lalu dari mobile app bakalan mengirim image ke TensorFlow Lite. Jadi kayak semacam transaksi data yang nantinya teman-teman bisa menggunakan image processing di dalam aplikasi mobile kalian, kayak gitu. Ini sampel app yang pertama. Lalu yang kedua itu kita menggunakan ini yang kayak yang paling umum lah ya, Firebase sama Flutter. Jadi untuk Flutter sendiri emang ada khusus kayak semacam library khusus untuk Firebase. Teman-teman bisa menggunakan Cloud Firestore, Firebase Auth atau autentikasinya, lalu ada Cloud Function. Di mana mobile app ini bakalan transaksi secara langsung sama Firebase kalian, aplikasi Flutter kalian, karena emang kayak kayak Flutter ini emang pasangannya lah sama Firebase. Emang udah klop gitu. Yang ketiga, ini yang tadi kan 1 sama 2 kan kita solusinya kan berupa aplikasi mobile. Yang ketiga ini aku contohin pakai web. Jadi text stack-nya itu pakai Firebase untuk database-nya. Lalu ada function-functionnya itu ada pakai di GCP, Google Cloud. Terus yang terakhir bakalan pakai PWA atau Progressive Web App. Jadi untuk PWA sendiri bakalan transaksi sama Firebase. Firebase semacam kayak Flutter tadi. Kita pakai function-function yang udah disediakan sama Firebase. Dan nantinya dari Cloud Function ini bakalan transaksi langsung sama GCP, yaitu Cloud Vision API ini. Kayak gitu. Yang 4 ini lebih kompleks lagi, hampir sama kayak yang nomor 3, tetapi kita pakai multi device. Jadi nggak hanya web, kita pakai mobile app juga, di mana kita dua-duanya kita menggunakan Firebase untuk transaksi datanya, dan juga Cloud Function ini sama juga kayak tadi, kita menggunakan API dari GCP. Yang kelima ini teksnya pakai GCP, Android, dan juga Flutter, di mana mobile app ini bakalan langsung transaksi ya sama GCP-nya. Jadi nggak lewat Firebase, kita langsung pakai SQL di GCP-nya.
6 kita pakai Flutter, GCP, dan juga Firebase. Konsepnya hampir sama juga. Kita menggunakan mobile app-nya untuk transaksi data yang Firebase. Kemudian dari GCP kita ambil function itu Maps API atau Google Maps. Jadi kita bisa langsung transaksikan Maps API ini, kita masukkan langsung ke mobile app. Melalui data-datanya kita masukkan ke Firebase dulu, itu bisa juga. Atau mungkin secara langsung dari mobile app ke Maps API juga bisa. Nanti tergantung teman-teman developnya gimana, kayak gitu. Oke, ini nanti Q&A nanti dulu ya. Sekian mungkin dari aku. Mungkin aku kembaliin ke Willia dulu ya, sebagai moderator. Thank you. Oke. Tadi suaranya masuk nggak ya? Masuk ya? Oke, langsung penyampaian yang kedua ya, mengenai Hackfest yang akan disampaikan oleh Kak Alif. Sebelumnya saya akan bacakan CV dari Kak Alif dulu nih. Nama Muhammad Alif Zaidan, tempat tanggal lahir Blitar 5 Desember 2002, alamat Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kota Malang, pendidikan 2009 sampai dengan 2015 di SDN Blimbing 1 Kota Malang, 2015 sampai dengan 2018 di SMPN 5 Malang, 2018 sampai dengan 2021 di SMAN 9 Malang, dan 2021 sampai dengan sekarang di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun pengalaman organisasinya yaitu pengurus Badan Dakwah Islam SMPN 5 Malang, pengurus OSIS SMAN 9 Malang, pengurus komunitas GDSC UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, divisi Developer and Speaker. Dan skill yang dimiliki Kak Alif ada Java, MySQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript, Laravel, React.js, dan Figma. Oke, langsung aja nih ke Kak Alif. Halo Kak Alif. Halo Kak, Ya, suaraku aman kan? ya aman. Udah siap ya Kak? Oke, sudah. Oke, langsung aja pada Kak Alif dipersilakan. Oke, sebelumnya izin share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin dulu, aku Alif. Di sini aku sebagai perwakilan dari divisi Developer and Speaker yang bakalan nyampein informasi terkait apa sih Hackfest itu dan kenapa teman-teman harus ikut event ini. Nah, yang pertama dari pengertiannya dulu nih, Hackfest Indonesia 2023. Nah, apa sih Hackfest itu? Hackfest itu adalah suatu kompetisi IDEATON dan hackathon yang diadakan oleh GDSC Indonesia. Nah, IDEATON sendiri itu apa? IDEATON itu kayak kompetisi yang mengembangkan ide-ide inovatif dalam waktu yang sudah ditentukan untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Nah, itu tadi untuk arti dari IDEATON. Nah, terus untuk hackathon sendiri itu apa? IDEATON itu tadi kan lebih berfokus pada pengembangan ide-ide dan mencari solusi. Nah, kalau hackathon itu lebih ke
bagaimana cara kita memecahkan solusi tersebut dengan membuat prototipe atau aplikasi fungsional dalam waktu yang sangat terbatas. Nah, kompetisi ini tuh diadakan sebagai wadah bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kemampuan problem solving atau pemecahan masalah dalam bentuk pengembangan perangkat lunak ataupun perangkat keras. Nah, solusi yang telah dibuat tadi kan berupa perangkat. Nah, perangkat tersebut diciptakan untuk mendukung pencapaian United Nations 17 Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat dengan SDG. Nah, nanti ada slide sendiri yang bakalan bahas tentang SDG ini. Nah, terus di Hackfest 2023 ini peserta bakalan bekerja sama dalam suatu tim. Nah, nanti timnya itu bisa diisi maksimal 4 orang atau bisa juga dikerjakan secara individu untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Nah, melalui pendekatan dalam waktu yang relatif singkat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus dalam pembuatan solusi dari permasalahan tersebut, peserta itu wajib menggunakan salah satu atau lebih dari produk Google, seperti contohnya Android, Flutter, Firebase, Google Cloud, TensorFlow, dan lain-lain. Nah, itu tadi dengan banyaknya teknologi Google, itu bisa kita kolaborasikan atau integrasikan. Contohnya kayak pakai Flutter terus dikolaborasikan dengan Firebase atau Google Cloud. Terus misalkan kalau kita mau pakai teknologi selain Google, itu apa diperbolehkan? Tentu saja boleh ya, asalkan menggunakan teknologi yang bersifat open source selama tidak digunakan untuk bagian dari inti proyek kalian. Kak Alif bentar. Namun, Ini ya, kayaknya share screen-nya berhenti. oh berhenti Jadi ya? ya, di share screen ulang aja. Gini aja kali ya? Ini kelihatan belum? Oh iya, boleh. Kelihatan. Oke, aku lanjut ya. Kalau tadi kan misal kalau nggak pakai teknologi Google itu gimana, boleh apa enggak? Tentu aja boleh, tapi kita harus mempertimbangkan kompatibilitas dan integrasi dengan teknologi Google yang digunakan gitu. Terus lanjut, apa aja sih kategori ide yang boleh diajukan peserta dalam Hackfest Indonesia 2023 ini? Nah, tadi udah dijelasin sama Mas Reza, ini ada 17 Sustainable Development Goals. Nah, ini itu merupakan 17 tujuan global untuk membantu dunia mengatasi masalah seperti kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Tujuan-tujuan ini itu sudah diterima oleh negara-negara di seluruh dunia pada tahun 2015 dan ditujukan untuk dicapai pada tahun 2030. Nah, nanti ide dari proyek yang kalian buat itu harus sesuai dan searah dengan 17 SDG ini, salah satu dari 17 SDG ini. Gitu. Terus untuk timeline dari Hackfest Indonesia 2023 ini mulai dari tanggal 6 Februari kemarin itu sudah mulai dibuka registrasi untuk peserta. Itu dibuka sampai tanggal 16 Februari. Jadi kalau kalian teman-teman pengen daftar bisa daftar mulai hari ini. Terus tanggal 12 kemarin tuh juga ada info session dan design thinking webinar. Terus di tanggal 17 itu ada technical meeting. Nah, itu nanti kalian kalau udah daftar kan harus ikut technical meeting. Tapi kalau nggak bisa ikut itu bisa diwakilin sama ketua anggota kalian atau salah satu dari anggota kalian. Gitu. Terus tanggal 18 itu ada webinar lagi yang judulnya Build Impactful Product Truck Solution Challenge. Terus di tanggal 19 sampai 21 Februari itu kalian harus ngirimin proposal submission yang nanti bakalan dinilai di tanggal 22 sampai 23 Februari. Terus di tanggal 24 sampai 3 Maret ini itu sudah mulai kalian bisa mulai membuat atau develop aplikasi kalian
sampai tanggal 3 Maret ini. Terus di tanggal 4 Maret ada pitch deck solution and demo solution. Nah, itu kalian juga wajib mengumpulkan pitch deck presentation file dan solution video dalam rangkaian awal kompetisi. Itu untuk ketentuannya nanti bisa dilihat di guidebook-nya. Nanti guidebook-nya saya akan kasih tutorial bagaimana untuk lihat guidebook-nya. Terus di tanggal 5 sampai 7 Maret tuh nanti penjurian untuk pitch deck solution and demo. Terus setelah selesai penjurian itu bakalan diumumin 10 tim terbaik yang bakalan lolos ke babak selanjutnya. Nah, babak selanjutnya itu pas 9 sampai 17 Maret tuh kalian bisa ngelanjutin project kalian sampai 17 Maret ini. Terus di tanggal 18 Maret ini final pitching and awarding season. Nanti itu rencananya diadain secara luring atau offline. Gitu. Terus untuk project yang kalian buat itu dinilai dari range 1 sampai 100 poin. Nah, untuk penilaiannya itu dinilai dari 60% dari ide dan 40% itu dari teknologi yang kalian pilih. Gitu. Terus lanjut untuk mekanisme pendaftaran itu bisa dilihat di website GDSC Hackfest. Linknya ada di sini. Terus klik register. Habis itu isi data diri pada Google Form. Nah, terus setelah isi Google Form itu nanti muncul link Discord yang kalian tuh wajib banget join buat dapetin informasi-informasi lebih lanjut. Nah, mungkin untuk mekanisme lebih detail kalian bisa cek pada Guidebook Hackfest Indonesia 2023, itu bisa di-download pada link di sini. Mungkin aku bisa contohin ya. Nah, ini website dari Hackfest 2023. Nanti kalau kalian pengen daftar, tinggal klik di register di sini. Itu nanti diarahkan ke Google Form di sini. Nah, silakan diisi. Nanti kalau setelah ngisi, itu bakalan muncul link Discord-nya. Terus kalau mau download guidebook, itu bisa scroll sampai di event. Tuh nanti ada download guidebook. Nah, kalian bisa baca-baca di sini. Itu sangat lengkap sekali nanti tentang terkait ketentuannya, mekanismenya. Itu kalian bisa baca-baca di sini. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke Kak Wilia. Makasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Alif atas penyampaiannya nih mengenai Hackfest, dan tadi udah dikasih tahu ya cara registrasinya juga. Oke, mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung on mic, atau kalau berkendala sinyalnya bisa tulisin di chat ya, pertanyaannya nanti bakal dibaca. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Oke, teman-teman yang mau tanya bisa di kolom chat ya. Ada fitur Q&A juga. Atau mungkin kalau mau kalau mau on mic langsung itu mungkin bisa di chat dulu, terus bisa kita aktifin presenter modenya kayak gitu. Kalau mau bertanya langsung nanti chat dulu ya teman-teman. Kita aktifin biar bisa on mic.
Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, terutama yang ikutan Hackfest itu bisa banget tanya. Nah, itu Kak William mungkin bisa Ya, ada pertanyaan nih Kak dari Rizky Amalia Kartika. Izin bertanya, untuk bagian upload screenshot bukti member di GForm itu yang mana ya Kak? Apa ada contohnya? Oke, ini Bisa dijawab. mau Alif apa aku yang jawab? Ayo boleh. Mungkin Mas Reza aja. Siapa aja. Oke, ini kayaknya buat yang Hackfest ya. Aku centang langsung aja. Cara cek kalian itu bukti member itu aku praktekin langsung aja di sini. Nah, ini kelihatan ya punya aku ya. Kalian ketik aja di gtsc.community.dev itu di sini. Nah, kalian cari aja di sini chapternya itu yang kalian join. Kan kalian ini captainnya kan UIN Malang. Jadi cari aja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini nanti kalian screenshot aja yang halaman ini. Kan di sini ada kayak you have been a member this group kayak gini. Nah, ini yang nantinya dibuat bukti kalian itu bergabung di chapter ini kayak gitu. Halaman ini aja yang di screenshot kayak gitu. Apa udah menjawab kira-kira? Gimana untuk Kak Rizky Amalia? Udah terjawab apa cukup atau ada feedback? Oh iya, oke cukup ya. Untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, kalau salah satu anggota tim beda univ dan gak masuk member GDSC, apa boleh ikutan? Gimana nih Kak Reza? Oke. Salah satu anggota tim beda univ dan gak masuk member GTSC. Nggak masalah. Soalnya tadi pas presentasi juga aku sempat sampaikan juga itu teman-teman yang nggak masuk GTSC itu bisa join ke chapter kita ataupun ke chapter terdekat. Jadi misal nih, ini temennya Afrian, kalau dia di kampusnya itu ada GTSC-nya, itu bisa join ke GTSC kampusnya. Tapi kalau nggak ada, itu bisa gabung ke chapter kita, ke UIN Malang, ataupun ke pokoknya GTSC terdekat ya, yang di sekitarnya, kayak gitu. Nah, yang penting ada bukti dia itu tergabung dalam GTSC. Walaupun bukan member dari chapter itu nggak masalah. Yang penting ada kayak bukti dia itu bergabung dengan chapter ini kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Iya, terus nanya lagi, katanya mengenai foto tim nih Kak, kalau SS Zoom boleh nggak? Foto tim, kalau boleh tahu foto tim yang di-upload yang di-upload di GForm atau yang mana ya? Yang di GForm katanya. Yang di GForm itu karena di ketentuannya itu foto formal, jadi teman-teman kalau bisa upload foto formal aja kayak gitu, jaga-jaga. Sebenarnya nggak ada ketentuan kayak foto zoom gini boleh apa enggak. Nah itu kalau cari aman mending pakai foto formal yang foto si akad itu bisa, atau mungkin teman-teman ada foto yang dari SMK atau SMA-nya itu bisa dipakai juga, nggak masalah. Oke, gimana Kak Afrian udah terjawab ya? Mungkin dari teman-teman yang lain boleh jika ada pertanyaan langsung ditulis. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Dari Kak Afrian lagi nih Kak, tips and triknya Kak, biar bisa lancar ngikutin event ini.
Oke, mungkin dari Mas Alif deh, gantian. Alif bisa jawab gak kira-kira tips and trick biar lancar? Oke, mungkin banyak berdoa terus latihan dulu ya. Untuk solusinya kan ada banyak, ada 17 itu. Nah, itu bisa cari-cari dulu masalah apa yang bisa diselesain di dunia ini. Yang paling yang paling terdampak di lingkungan sekitar kita dulu. Mungkin kalau mau cari solusi yang mudah gitu sih. Kalau menurut saya. Itu. Gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Kak Reza nih, tips and triknya dari Kak Reza gimana? Oke, boleh. Kalau dari aku, kemarin kan aku sempat join yang info session webinar itu. Nah, itu kalian itu kalau mau bikin ide, karena yang paling sulit menurut aku kan, kalau menurut aku ya itu yang bagian menentukan idenya. Kita mau buat apa, kita mau memecahkan solusi apa, itu yang paling sulit menurutku. Nah, pastikan solusi teman-teman kalian pastikan teman-teman ini punya solusi yang goals-nya itu benar-benar apa namanya ya, dapat gitu. Jadi nggak asal kita buat solusi ini buat bisa menanggulangi ini. Nah, cuma gitu aja, nggak ada kayak tahap kita testing ataupun kita nggak ada feedback gitu dari orang-orang yang membutuhkan aplikasi ini. Contohlah, teman-teman buat aplikasi kayak aplikasi semacam ojek online. Nah, misal kayak gitu ya. Tapi teman-teman cuma asal buat, "Oh, gini, dikira teman-teman ini, wah udah bagus, fiturnya udah banyak," tetapi teman-teman nggak sempat gitu cari feedback-an atau cari masukan gitu dari pengguna ojek online, terutamanya dari pengguna ojek online ya. Jadi intinya teman-teman itu kalau mau buat solusi, pastikan cari feedback dari orang-orang yang membutuhkan, itu yang paling utama. Terus juga itu kalau mau cari ide, kan ini berkelompok nih 4 orang. Dari kelompok 4 orang ini, kalian bisa pakai kayak beberapa ya, misal kalau offline itu bisa kalian tulis di kertas, itu ide-ide kalian, ide-ide walaupun ide kasar ataupun ide halus itu, kalian tumpahin semua idenya ke kertas, itu kalian masukin semua. Nah, nanti kan banyak tuh opsinya, opsi ide-ide yang bisa kalian buat. Nah, dari ide-ide tersebut kalian bisa rembuk bareng, itu kira-kira mana nih aplikasi yang bisa kita buat kemungkinan selama 1 bulan ini, kayak gitu. Pastikan ide kalian itu yang low effort, yang effortnya kecil tapi impact-nya paling besar. Itu yang paling utama ya. Usahakan yang itu. Jadi yang low effort, high impact, itu yang paling utama. Terus jangan maksa juga, walaupun low effort, high impact, tapi kalau kalian mungkin masih belum kuat develop, itu coba dipikir-pikir ulang. Tapi kalau misal kayak gitu, teman-teman masih bisa sih kayak usaha gitu sambil belajar, buat develop tuh nggak masalah. Mungkin itu sih dari aku. Oke, makasih Kak Reza sama Kak Alif atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan boleh langsung tulisin ya di kolom chatnya. Ini dari Kak Vira, izin bertanya Kak, untuk template proposalnya ada apa enggak? Oke, Vira. Ini proposal, karena ini proposal pasti Hackfest ya. Setauku dari Hackfest ini nggak ada kayak ngeluarin template gitu, kayak template proposal. Cuma di guidebook itu udah ada ketentuan, kalau nggak salah 6 apa 7 poin gitu. Ketentuan kayak bab apa aja sama subbab apa aja yang perlu dimasukkan di proposal. Dan seingatku itu nggak proposal yang ribet banget gitu. Nggak kayak harus ada misal daftar pustaka, terus ada kayak mungkin abstraknya, nggak perlu yang kayak gitu. Untuk bahasanya bahasa Inggris apa Indo Kak? Untuk bahasa, kemarin di info session juga dijelasin, bebas, dari kalian nggak masalah.
misal mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, bahasa Indonesia juga oke, nggak apa-apa juga. Yang penting jangan kayak nyampur gitu, kayak Indonesia dicampur Inggris gitu. Kalau kaidahnya benar nggak masalah. Cuma kalau terlalu amburadul gitu kayaknya malah nantinya mengurangi penilaian. Oke. Proposal Oke, tidak. berarti proposal Iya, tidak Kak. formal. Apa Kak Reza berarti nggak formal ya? Iya, semi formal sih, nggak formal-formal Hmm. banget. Oke, udah terjawab ya Kak Vira. Ini yang lain ada yang mau bertanya lagi? Apa udah cukup? Ayo tanya lagi deh. Ini kayak yang ikut ini nih kebanyakan ya? Atau mungkin semua ya? Ikutan ke Hackfest atau enggak ke Google Solution Challenge? Iya, benar. Pasti ya. Soalnya tahun kemarin ini yang daftar itu cuma satu tim. Kalau FIA ya, itu cuma satu tim aja. Jadi karena tahun ini alhamdulillah aku lihat di post IG itu yang upload apa namanya? Tweetpon itu banyak banget. Jadi ada peningkatan lah. Alhamdulillah. Teman-teman yang ikut bisa langsung tanya aja, Rek. Yang bingung apa gitu, yang mau tanya tips and trick gitu kayak Afrian tadi, nggak apa-apa. Iya. Ada yang error chatnya dari Kak Galan. Kak Galan bisa on mic aja kalau mau nanya. Gimana Kak Galan? Diizinin dulu ya. Oke. Mungkin kalian bisa on mic kalau mau bertanya. Silakan nih Mas Galan. Gimana? Halo Mas Galan, jadi nanya nggak? Halo, cek cek cek. Oke. Silakan. Ini berarti nanti dari 17 tema yang tadi itu, misalkan kita buat suatu judul. Nah, judulnya itu ngena ke beberapa tema. Itu berarti boleh. Ya, boleh langsung dijawab Kak Reza atau Kak Alif. Oke, dari aku izin menjawab ya. Nggak masalah. Memang yang diharapkan itu kita cuma nggak apa namanya, kita buat solusi itu nggak cuma satu tema aja. Kalau bisa lebih. Kalau mungkin bisa semua juga nggak masalah. Semua tema diambil nggak masalah. Cuma pastikan kalau ngambil beberapa tema itu kalian nanti kan ada tahap kayak demo day itu kalian presentasi ataupun di pitch deck-nya itu kalian bisa apa namanya jawab gitu pertanyaan juri kenapa kalian kok ngambil tema ini alasannya apa eh, aplikasi kalian kok apa namanya menanggulangi masalah SDGs nomor sekian itu alasannya kenapa nah itu yang harus bisa dijawab itu sih. Oh, ada tambahan. Misalkan aku ambil temanya itu nomor 3 lah. Let's say nomor 3, good health and well-being. Aku ngambilnya cuma nomor 3, tapi ternyata dari judulku itu juga ngena di nomor 7. Tapi aku niatnya nggak ngambil tema nomor 7. Itu gimana? Oke, mungkin kalau gitu ya kemungkinan bisa juga ya ngaruh ke penilaian. Tapi balik lagi ini bukan aku yang menilai, nanti ada tim sendiri dari Google langsung. Kalau dari aku itu benar-benar matangin dulu deh, matangin kira-kira ini masuk apa aja gitu. Buat masing-masing temanya itu udah ada di website SDGs-nya. Kalian bisa baca masing-masing temanya itu kayak tema ini, tema satu itu dia kan no poverty. No poverty itu maksudnya no poverty itu apa aja gitu yang menanggulangi apa namanya kemiskinan.
nanti kan di websitenya itu ada poin-poinnya itu kayak aplikasi apa, aplikasi apa. Nah, kiranya cocok, nggak apa-apa dimasukin. Nanti pas demo day teman-teman bisa jawab gitu, karena aplikasi kita setelah kita baca-baca di website SDGs gitu, nah akhirnya cocok kita ambil tema ini, kemungkinan gitu. Jadi nggak masalah ambil 2 atau lebih. Oh, oke. Makasih. Siap. Buat teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan boleh langsung di chat ya. Dari Kak Reza sendiri nih masih ada yang mau ditambahin nggak terkait Google Sourcing Challenge ataupun Hackfest? Yang mau disampaikan mungkin ada lagi atau Mungkin apa ya? Aku mungkin nambah yang bagian Hackfest ya, bagian Hackfest. Nah, karena Hackfest ini dia namanya nasional, jadi pastinya nanti yang ikut seluruh mahasiswa seluruh kampus. Nggak seluruh kampus sih, tapi seluruh kampus bisa ikut ke Hackfest ini. Tapi kemungkinan kalau aku lihat-lihat di lihat hashtagnya itu kayaknya masih belum banyak gitu yang upload Webon. Jadi kalau misal kayak gitu, kemungkinan teman-teman yang mau ikutan dan kesempatan lulusnya itu besar banget. Apalagi nanti top 10 itu kalian bakalan berangkat langsung ke Jakarta, ke Google Office buat kejurian offline gitu. Dan itu akomodasi sama lain-lainnya udah ditanggung sama Google-nya. Jadi aku mohon ya teman-teman yang udah join tapi masih belum sempat daftar ke Hackfest, bisa langsung sekarang aja teman-teman cari tim gitu, langsung cari tim ikutan Hackfest, nggak ada salahnya. Apalagi kalau yang belum pernah gitu ikutan lomba-lomba kayak gini, nggak ada salahnya kalian nyoba-nyoba gitu. Itu sih dari aku. Oke. Tadi batasnya sampai tanggal berapa, Kak? Untuk pendaftaran Hackfest itu kalau nggak salah tanggal 16, masih ada 3 hari lagi. Iya, bentar lagi. Ya, teman-teman diingat ya timeline-nya biar nggak ketinggalan nih yang mau daftar. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih, Kak. Gak ada yang nanya lagi. Kalau gitu sesi tanya jawabnya dicukupkan aja ya, Kak. Gimana? Oke, boleh. Oh iya, tambahan mungkin. Silakan. Lagi teman-teman yang mungkin masih nggak sempat bertanya di sini, itu bisa langsung tanya aja ke, kalau yang tahu nomorku itu nggak apa-apa langsung tanya aja ke aku, atau yang nggak tahu nomornya itu kalian bisa tanya ke DM IG GTS Maliki. Nanti pasti aku bantu jawabin di situ. Itu aja sih. Oke. Mungkin dari Madcraft-nya juga bisa nih buat di IG-nya ya, bikin Q&A gitu ya, Pak. Nanti dijawab-jawab. Wah, boleh. Oke. Untuk selanjutnya langsung aja masuk ke sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman bisa on cam ya. Mungkin ini diizinin dulu ya buat on cam ya, Kak. Iya, bentar. Ini pada dimasukin frame semua. Oke. Teman-teman yang masuk frame bisa langsung on cam ya. Ya, silakan teman-teman on cam dulu ya. Teman-teman host bisa langsung bantu kayak masukin ke on frame. Ayo yang terutama yang pengurus ya on cam juga. Masuk kalah ambek sing
yang peserta. Kurang berapa ini ya? Aku tunggu lagi ya, 1 menit, ayo. Yang Ayo. mau ganti baju, mungkin ganti baju, mau rauf dulu, tapi ya jangan mandi pokoknya, jangan mandi dulu. 1 menit. Ayo Kak Yoga nih, belum on cam. Terus ya Kak Bima. Lydia. Mau Lydia, Yoga. Riza. Mas Rozak juga belum nih. Siapa lagi nih yang belum? Ini bisa, oh nggak bisa. Ya on cam aja Kak, nggak apa-apa. Dia udah on cam, dia off cam. Ayo nggak apa-apa, Rek. Belum mandi bukan masalah. Kayaknya ngomongin diri sendiri nih Kak Reza, belum mandi ya kayaknya. Oke, ayo yang lain boleh langsung on cam ya. Biar nggak terlalu lama. Siapa ini? Nasyih Kusyar. Gimana sih bacanya? Charles, Kak Bima, ayo Lydia, Rozak, Enggarani Wahyu, ayo on cam. Mungkin Afrian boleh langsung di countdown. Iya. Oke. Oke, makasih Kak Afrian dan teman-teman yang udah on cam. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman sekali lagi yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Info Session hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menambah informasi dan juga bermanfaat. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak William. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.